Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita, NIM 2101011, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Hizbul Watan dan bentuk-bentuk amal usaha di Muhammadiyah. Baik, adapun materi pertama yang saya akan paparkan yaitu sejarah berdirinya Hizbul Watan di Indonesia. Hizbul Watan pada mulanya adalah nama madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Mansur di Surabaya pada tahun 1916 setelah ia meninggalkan organisasi Nahdlatul Watan yang dibentuknya bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Hizbul Watan adalah nama organisasi yang didirikan pada tahun 1918 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus merupakan pendiri Muhammadiyah. Hizbul Watan didirikan 6 tahun setelah didirikannya Muhammadiyah dan didirikan di Yogyakarta dan mulai berkembang di daerah Jawa maupun di sekitar daerah Jawa. Pada tahun 1924. Kemudian setelah Jepang masuk secara organisatoris, Jepang mulai membubarkan segenap organisasi yang ada pada waktu itu. Namun pada waktu itu Hizbul Watan tetaplah berkiprah dan dalam organisasi-organisasi yang didirikan Jepang seperti Peta Hizbullah dan sebagainya. Dan Hizbul Watan memegang peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk karakter atau jiwa Islam yang sebenar-benarnya, dan agar terbentuk akhlakul karimah. Kemudian poin kedua yang saya akan bahas yaitu pengertian dan tujuan didirikannya Hizbul Watan. Pengertian Hizbul Watan. Hizbul Watan adalah gerakan kepanduan salah satu organisasi otonom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Orto Muhammadiyah lainnya adalah Aisyah, Nahdlatul Aisyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Gerakan Kepanduan Hizbul Watan, disingkat HW, adalah salah satu organisasi ortom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah HW. Dan selanjutnya, adapun tujuan didirikannya Hizbul Watan yaitu untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlakul karimah, dengan tujuan untuk terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Kepanduan Hizbul Watan adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah dengan jalan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan itu. Poin ketiga yang saya akan bahas yaitu sejarah terbentuknya Hizbul Watan di Kabupaten Sinjai. Dalam sejarah terbentuknya Hizbul Watan di Kabupaten Sinjai belum ada kekhususan sejarah, tetapi sejak Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Sinjai pada beberapa puluhan tahun atau sampai dengan ratusan tahun yang lalu sudah ada beberapa kader Hizbul Watan. Contohnya mantan ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Sinjai Selatan yaitu Bapak Lababa, yaitu sebagai kader Hizbul Watan. Adapun kader di Sinjai Tengah yaitu Bapak Someng, dan ketua PDM yaitu Bapak Zainuddin Fatbek.
Kemudian pada tahun 2008 mulailah menerbitkan administrasi yang dimulai dari Ramadan Agus Salim, Yunus sampai Bapak Dr. Andes Asriyadi, ARMPD. Selanjutnya poin keempat yaitu pengertian amal usaha di Muhammadiyah. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kutipan ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 104 yaitu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang artinya segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Arti dari kata ma'ruf yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arti kata mungkar yaitu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal usaha di Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha maupun media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan dari persyarikatannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi nilai agama Islam sehingga terwujud dalam masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya poin kelima, bentuk-bentuk amal usaha di bidang pendidikan beserta contohnya. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sejak awal berdirinya memiliki komitmen yang sangat kuat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan. Hingga saat ini, lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah terus berkembang baik secara kuantitasnya. Adapun terdapat beberapa bentuk-bentuk amal usaha yang ada di bidang pendidikan di dalam naungan Muhammadiyah, yaitu meliputi taman kanak-kanak, madrasah sanawiyah atau SMP, madrasah aliyah atau MA yang menggunakan satuan hukum, yakni Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun pada level yang di atasnya yang disebut sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyah seperti Institut Agama Islam Muhammadiyah, itulah disebut sebagai amal usaha di bidang pendidikan dalam naungan Muhammadiyah. Adapun poin selanjutnya pada bagian bagian ke-6 yaitu bentuk-bentuk amal usaha di bidang sosial dan budaya. Bukan saja amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, namun juga terdapat di bidang sosial dan budaya maupun keagamaan, yaitu pengabdian terhadap masyarakat juga menjadi hal yang terdapat di bidang sosial dan di bidang keagamaan. Perumpamaan yang lain di bidang sosial Persyarikatan Muhammadiyah juga ada yang disebut pimpinan pusat yang bertempat di Yogyakarta di bawah pimpinan Muhammadiyah, dan beberapa provinsi ada juga yang namanya pimpinan Muhammadiyah dan di beberapa provinsi pula. Lalu pada level kabupaten ada yang namanya pimpinan Muhammadiyah. Kemudian level kecamatan Muhammadiyah itu dinamakan sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah, dan di level desa atau kelurahan dinamakan pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi dalam hal ini dapat pula ditarik bahwa contoh dari amal usaha di bidang sosial yaitu menjadikan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu hubungan di antara aspek kemasyarakatan yang kental dalam Muhammadiyah, baik itu dalam level provinsi, kecamatan maupun desa ataupun kabupaten. Begitu juga pada pergerakan ortom yang ada di pemuda Muhammadiyah, ada di tingkat DPD, DPC, cabang atau ranting, HW, dan ada pula pusat maupun dakwah. Poin selanjutnya yaitu poin ke-7, bentuk-bentuk amal usaha di bidang ekonomi beserta contohnya. Bentuk amal usaha di bidang ekonomi yang sifatnya menghasilkan itu memuat contohnya, seperti di perguruan tinggi Muhammadiyah juga sifatnya selain berpendidikan juga menghasilkan. Kemudian ada rumah sakit bersalin Muhammadiyah, itu bagian dari bidang ekonomi dan bidang kesehatan, karena selain dapat menghasilkan juga dapat memicu aspek sosial berupa menunjang kesehatan pasien yang datang ke rumah sakit persalinan tersebut. Dan bahkan saat ini sudah dibentuk usaha yang nantinya bisa bersaing dengan
Indomart ataupun Alfamart yang ada pada saat ini. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai Hizbul Wathan dan bentuk-bentuk amal usaha yang ada di Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.